Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Irwan dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil temuan kami terhadap penelitian matematika, yaitu the causal relationship between foreign debt and economic growth, evidence from Commonwealth independent states. Eh, jadi kelompok kami terdiri dari 6 anggota kelompok. Ada Bintang dengan NIU 519811, Rizky 520284, Shiva 520440, Rio 521022, Romu 543008, Marcel 544792. Oke, langsung aja ke bagian introduction. Di paper ini, penulis itu mencoba untuk meneliti seiring bagaimana integrasi negara-negara berkembang dalam sistem perdagangan global sejak tahun 1970-an. Nah, di mana negara-negara berkembang saat itu bergantung pada utang luar negeri, di mana utang-utang negara berkembang itu meningkat karena keterbatasan modal domestik untuk membiayai pembangunan ekonominya. Ketidakseimbangan antara distribusi sumber daya serta perkembangan teknologi dan juga hubungan politik internasional negara-negara berkembang ini itu sehingga membuat mereka sulit untuk membiayai pertumbuhan secara mandiri. Nah, penulis mengatakan meskipun utang luar negeri dapat membantu mempercepat pembangunan melalui impor barang modal dan peningkatan efisiensi produksi, namun biaya pembayaran utang tersebut dan bunganya justru membebani perekonomian sebuah negara berkembang, di mana akan meningkatkan pajak dan menghambat pertumbuhan. Studi yang dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis dampak stok utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara transisi, yaitu difokuskan kepada negara-negara ex-Uni Soviet pada tahun 1970-an. Penulis menggunakan metode ekonometrika untuk menilai hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Dari tulisan ini, temuan utamanya menunjukkan bahwa utang luar negeri memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pendapatan nasional yang mengindikasikan adanya hipotesis debt overhang. Lanjut, lanjut. Tentang cost and benefits of foreign borrowing. Yang pertama itu pada intinya utang luar negeri itu memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan juga negatifnya. Dan sisi positifnya ini utang luar negeri itu dapat berkontribusi dalam efisiensi modal, tetapi memiliki sisi negatif juga, yaitu biaya. Biayanya itu dapat bisa dapat dalam bentuk debt repayment with interest atau bisa disebut dengan bunga. Lalu yang kedua itu utang ini dapat membantu impor alat produksi. Di sini alat produksi ini bisa meningkatkan efisiensi dan juga dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Lalu yang ketiga itu intinya uh, bunga ini dapat menambah beban pajak, di mana saat beban pajak ini bertambah, suatu negara yang uh, melakukan pinjaman luar negeri ini dapat terhambat pertumbuhan ekonominya. Lalu pada poin yang terakhir itu pada intinya uh, dikatakan bahwa dampak utang ini tidak pasti dan juga dampak dari utang ini tergantung pada tingkat bunga dan juga efisiensi penggunaan dana. Bisa next. Lalu studi objektifnya itu untuk menganalisis dampak utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi negara, pada khususnya negara-negara CIS. Di sini negara-negara CIS terdiri dari Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, Moldova, Rusia, Tajikistan, dan juga Uzbekistan. Bisa next. Kemudian di sini ada metodologinya. Yang pertama menggunakan panel unit root test untuk mengecek stasionaritas data.
Kemudian pengaplikasian ARDL atau Autoregressive Distributed Lag untuk mengkaji hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara hutang dan PDB. Kemudian menggunakan VECM atau Vector Error Correction Model untuk menilai efek kausal jangka pendek dan jangka panjang. Next. Kemudian di sini ada temuan utama dari paper tersebut, yaitu pinjaman luar negeri berdampak signifikan terhadap pendapatan nasional dan menyoroti masalah beban utang atau debt overhang di negara-negara berkembang. Next. Lalu kita beralih ke panel unit root test-nya ini, atau di sini bisa dijelaskan sebagai metode statistik yang dipakai ini tuh menentukan apakah ada panel data direct yang di sini tuh mengandung uh, akar unit. Lalu yang kedua ada ARDL atau Autoregressive Distributed Lag. Ini sebenarnya merupakan model ekonometrika dinamis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga di sini adalah VECM atau The Vector Error Correction Model ini merupakan model ekonometrika dinamis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen dari waktu ke waktu. Lalu berikutnya ini adalah permodelan matematika yang kita gunakan. Bisa kita simak dari rumus di atas ini, dari rumus delta YT ini. Em, jadi bisa disebutkan di sini bahwa permodalan ekonomi di sini itu bersifat non autonomous dan linear. Kenapa bisa non autonomous dan linear? Jadi non autonomous di sini itu karena di dalam rumus yang disebutkan tadi itu em, sistem ini hanya bergantung pada satu variabel endogen saja dan parameternya ini tetap tidak tergantung waktu atau faktor luar. Lalu kenapa di sini bisa disebut sebagai sifatnya itu linear? Di sini sifatnya linear itu karena dia tidak memiliki pangkat yang lebih, alias hanya berpangkat satu. Lanjut. Oke, selanjutnya aku ingin menjelaskan tentang rincian permodelan matematikanya. Nah, yang pertama itu dari dependent variable-nya. Ini merupakan perubahan variabel dependent Y pada periode T, yang merupakan persamaan diferensiasi orde pertama, atau selisih YT min YT min 1 untuk mengatasi non-stasionaritas. Contohnya itu, jika Y sama dengan PDB, maka delta YT merepresentasikan pertumbuhan ekonomi periode ke T. Lalu yang kedua adalah untuk konstanta. Intercept berdasarkan model merepresentasikan efek tetap atau fixed effect yang tidak berubah antara entitas atau waktu. Di mana dalam konteks negara CIS ini mencakup faktor struktural seperti kebijakan moneter dasar. Lalu yang ketiga adalah lag dependent variable. Itu merupakan kumulasi dampak perubahan Y di masa lalu. Seperti contoh, beta 1 sama dengan merupakan koefisien autoregresif untuk lag dengan I sama dengan 1, 2, hingga N. Lalu N adalah jumlah lag optimal yang ditentukan melalui Akaike Information Criterion dengan Bayesian Information Criterion. Contohnya itu jika Y sama dengan PDB, maka delta YT merepresentasikan pertumbuhan ekonomi periode T. Next slide. Lalu yang keempat adalah lag independent variable. Ini merupakan dampak kumulatif variabel independen X. Seperti Y1I merupakan koefisien distribusi lag untuk X pada lag ke I. Dengan I 1, 2, hingga ke M. Dan M adalah lag maksimal yang diuji melalui kriteria informasi. Dalam konteks utang luar negeri, delta XT min 1 merepresentasikan perubahan rasio utang atau GDP periode sebelumnya yang menunjukkan sensitivitas Y terhadap X. Lalu yang kelima adalah error correction term atau ECT. Nah, ini merupakan penyesuaian jangka panjang menuju keseimbangan. Yang P1 merupakan kecepatan penyesuaian, harus bernilai negatif. Lalu YT-1 merupakan level Y periode sebelumnya. Contoh, jika P1 sama dengan 0,5, artinya 50% tidak seimbangan terkoreksi dalam satu periode. Lalu yang keenam adalah long run coefficient. Ini merupakan pengaruh jangka panjang pada variabel X. Di sini P2 itu sama dengan koefisien integrasi yang menunjukkan sensitivitas Y terhadap X.
dan XT-1 adalah level X periode sebelumnya. Dalam studi CIS ini, representasikan dampak level utang terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketujuh adalah error term. Ini merupakan komponen stokastik yang tidak terjelaskan. Diasumsikan white nose atau rata-rata nol variansi konstan, di mana harus lolos uji coba autokorelasi dan heterogeneisitas. Next. Berikut adalah hasil penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti. Tabel pertama itu merupakan uji stasionaritas data menggunakan berbagai metode, dan hasil dari uji stasionaritas datanya itu menunjukkan bahwa sebagian besar data stasioner setelah diferensiasi pertama menunjukkan sebagian data stasioner setelah diferensiasi pertama. Artinya datanya itu valid untuk analisis ke tabel kedua, ke tahap selanjutnya. Yang kedua adalah uji kointegrasi. Nah, ini uji yang mengecek hubungan jangka panjang antara variabel external debt atau utang luar negeri terhadap GDP. Nah, hasil dari tabel 2 itu bahwa kedua model itu menunjukkan kointegrasi signifikan di level 5%. Maknanya atau intinya ada hubungan jangka panjang yang stabil antara external debt atau utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi atau GDP. Tabel ketiga itu melihat hubungan antar variabel dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, intinya dalam jangka pendek dan jangka panjang, utang luar negeri itu mempengaruhi GDP secara signifikan. Tapi GDP tidak mempengaruhi utang luar negeri. Jadi ada hubungan suatu arah dari utang ke pertumbuhan ekonomi. Nah, next slide. Jadi secara keseluruhan, inti dari penelitian ini adalah utang luar negeri itu punya dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di jangka panjang di negara-negara CIS. Terus yang kedua itu ini mendukung hipotesis overhang, yaitu utang itu terlalu besar membuat pertumbuhan ekonomi itu menjadi terhambat. Terus yang ketiga di luar negeri. Jadi hubungannya unidireksional dari utang luar negeri ke GDP, ke pertumbuhan ekonomi. Nah, teori ini itu bertentangan dengan teori Keynesian yang percaya bahwa spending atau utang itu bisa mendorong suatu pertumbuhan atau GDP. Tapi teori ini sejalan dengan neoklasik. Teori neoklasik yang percaya bahwa utang itu bisa mendorong efek negatif kalau crowding out investasi swasta gitu. Next. Nah, ini ada kesimpulan dari penelitian tadi, di mana temuan utama dari penelitian ini adalah mengungkapkan hubungan kausal yang signifikan antara utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Commonwealth of Independent States. Nah, di sini juga ada implikasi ekonominya, terus ada metodologi penelitiannya, terus ada model matematisnya. Nah, terakhir ada rekomendasi peneliti, yaitu pertama, negara-negara CIS perlu mengelola utang luar negeri secara hati-hati agar dapat memaksimalkan manfaat sambil mengurangi resiko debt overhang. Terus yang kedua, efisiensi penggunaan dana pinjaman. Ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terus kebijakan fiskal dan moneter yang sehat itu sangat diperlukan di negara tersebut. Hal ini bertujuan untuk pengelolaan utang yang efektif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.